Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra. Barusan ini saya nonton konten Rocky Gerung yang bilang bahwa Presiden Prabowo Subianto bukan lagi presiden. Ya, dari omongan itu saya sebetulnya bingung. Jadi ukuran benar salah yang ada hari ini sepertinya tidak punya acuan. Makanya saya dari awal saya mencoba mengembangkan kampung Quran terjemahan. Artinya orang mungkin perlu membaca Quran terjemahan yang 80% diimani oleh rakyat Indonesia, agar yang namanya kebenaran itu bisa diukur gitu. Kalau itu kan kitab yang sudah 15 abad terjaga dari zaman 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai hari ini tulisan aslinya masih ada. Lalu terjemahannya kan mendekati pemahaman yang benar. Sekala yang ada kitab-kitab lain tuh nggak ada kitab aslinya, cuman opini. Ya seperti Pak Rocky Gerung nih ngomong, dia opini dia. Ya DPR sudah tidak aktif, mahasiswa mestinya protes ke DPR. Terus dia juga menyatakan menteri 80% tidak mengerti apa yang dilakukan presiden dengan Koperasi Merah Putih. Nah, ukuran kebenaran yang ada apa dari Pak Rocky Gerung ini? Sepertinya ya dia cuman dimanfaatkan orang juga untuk buat komen-komen yang juga, ya kalau saya bilang, ya dia ngomong ringan-ringan aja lah apa yang dia mau omong. Sementara Presiden Prabowo Subianto, ya dia 20 tahun loh ngebangun Partai Gerindra itu. Jadi nggak mendadak dia melakukan apa yang dia putuskan hari ini. Sementara ya Pak Rocky Gerung ini mungkin ya dari zaman Soeharto memang dia sudah kritik gitu, termasuk menghilangkan pasal penghinaan presiden. Tapi ukuran kebenarannya kan memang sulit. Lalu dia ngomong kepada masyarakat yang menurut saya bodoh gitu loh. Ya karena masyarakat kita nggak rajin membaca ya. Contoh paling fatal, 80% umat Islam ini beriman sama kitab, tapi kitabnya dia nggak tahu isinya, dia nggak baca artinya. Berarti kan bodoh mereka. Mereka cuman yakin aja untuk menghafal bahasa Arabnya, 1 huruf 10 kebaikan. Ya makanya saya juga ada konsep go presiden ya. Kalau memang rakyatnya baik ya saya pikir saya bersedia jadi presiden. Makanya kayak Pak Prabowo ini jadi presiden, rakyatnya belum baik ya. Jadi ujungnya ya rakyatnya itu sendiri yang menghujatnya. Karena rakyatnya memang nggak baik. Tadi ada konten juga yang menyatakan bahwa ya Prabowo ingin menghilangkan satu generasi gitu loh, yang memang udah rusak parah. Memang realitasnya rakyat kita sekarang ini memang parah, rusak itu hampir total, yaitu tadi 80% ngaku beriman pada kitab yang berisi 6.236 ayat itu. Mereka nggak pernah baca tamat artinya, karena memang rakyat kita juga nggak suka baca. Yang 80% pendidikan SD.
Jadi luar biasa ini. Saya pernah dengar ada susahnya ngurus negara ini karena ada yang bisa buat pesawat terbang B.J. Habibie, ada yang masih hidup di zaman batu, masih nggak pakai pakaian. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan Indonesia ini masih selamat. Lalu ya orang yang ngaku beriman pada kitab ya baca kitabnya baik-baik dengan artinya. Mudah-mudahan yang mayoritas 80% umat yang ngaku beriman kepada kitab petunjuk manusia ini, kalau dia baca artinya dia bisa merubah dirinya untuk jujur dulu, revolusi jujur. Kalau dia jujur mungkin dia menjauhi maksiat seperti Nabi 5 tahun jauhi maksiat, baru dia bisa ngerti petunjuk Iqra. Dia bisa dibimbing oleh penciptanya untuk membedakan baik buruk. Nah, kalau kondisi hari ini yang penceramahnya juga ya ancur-ancuran nyeramain agama kayak dia habis ketemu Tuhan, terjual pengampunan di mana-mana tanpa menyuruh Iqra, tanpa menyuruh belajar membaca kitab-kitab yang disampaikan, kitab-kitab lain, bukan kitab induk Iqra yang 5 ayat diterima Nabi penutup itu. Kitab-kitab karangan orang ya dinyatakan di kitab itu ada setannya lah. Kalau udah kitab-kitab ada setan yang disampaikan ya udah jadi setan semua. Ya kalau kita ini sekarang ini menjelang kehancuran, bentrok antara berbagai kekuatan oligarki, ya itu udah takdir. Tapi ya kita masih tetap positive thinking. Ada orang-orang ikhlas yang mungkin tetap berjuang untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia yang sudah 81 tahun merdeka ini. Ya kalau enggak ya saya nggak tahu nih, karena orang seperti Presiden Jokowi aja lenggang kangkung gitu loh, dan didukung oleh banyak pihak. Berarti kan keburukan tuh ditantangkan kepada kebenaran, dan tidak ada kebenaran yang mampu menindak keburukan itu. Ya saya tetap berdoa agar kita masih selamat sehingga bisa melewati masa presiden nih sampai 2029, baru ada pemilihan presiden lagi. Sebab kalau Presiden Prabowo Subianto ini diturunkan akan lebih parah lagi gitu loh, lebih nggak terkendali lagi, dan ini jelas kita mengalami kehancuran total Republik Indonesia ini. Walaupun mahasiswa itu kan cuma bisa teriak-teriak aja, dia belum bisa apa-apa. Nyari duit juga nggak bisa, apalagi mau ngatur negara kan. Ya terima kasih sudah nonton. Salam dari Bang Haji Andra. Sampai jumpa lagi.